Baik, selamat sore semuanya. Nah, kebetulan ini kan sudah sesi yang terakhir, semoga teman-teman semua masih pada semangat ya buat ngikutin yang sesi yang terakhir ini. Jadi untuk pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya itu Anton Wijaya selaku Cloud Engineer di Datacom. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan ini berjudul penerapan multisite pada CHAP Object Gateway. Oke, untuk outline yang akan saya bahas ini meliputi nantinya ada sedikit overview mengenai CHAP itu sendiri, lalu ada salah satu implementasi CHAP storage yaitu CHAP Object Storage, lalu dilanjutkan dengan konsep multisite pada CHAP Object Gateway karena pada CHAP Object Storage ini memiliki satu fitur tambahan yang menarik di mana mendukung yang namanya skema multisite. Maka dari itu saya angkat untuk konsep multisite ini sebagai topik utama dari materi yang akan saya bawakan ini. Lalu selanjutnya setelah saya bahas tentang konsep multisite itu sendiri, saya akan bahas mengenai komponen yang digunakan pada multisite, lalu implementasinya bagaimana. Kemudian saya coba share juga topologi implementasi multisite yang sudah pernah saya coba. Nah, lalu saya lanjutkan dengan ada video demo di mana saya memperlihatkan hasil dari implementasi yang saya sudah pernah coba. Lalu yang terakhir itu ada Q&A. Oke, jadi sedikit overview yang mengenai CHAP itu sendiri. Jadi kan teman-teman sekalian juga pasti sudah nggak begitu asing ya dengan yang namanya CHAP storage. Nah, untuk CHAP storage ini merupakan sistem penyimpanan data di mana CHAP itu sendiri bersifat open source serta memberikan keuntungan dalam hal high availability, scalable, serta fault tolerance. Nah, untuk CHAP itu sendiri bisa menyimpan beberapa jenis data meliputi block, file, serta objek. Nah, maka dari itu untuk CHAP storage itu sendiri biasanya bisa diterapkan dalam implementasi CHAP object storage, block storage, dan file storage. Dimana kalau misalkan object storage itu sendiri menggunakan RGW atau Rados Gateway, kemudian block storage itu menggunakan RBD atau Rados Block Device, sementara untuk file storage itu menggunakan CHAP FS atau CHAP File System. Oke, lanjut kita akan bahas mengenai implementasi CHAP storage sebagai CHAP Object Storage. Nah, di mana CHAP Object Storage ini merupakan layanan penyimpanan objek berbasis Rados yang kompatibel dengan S3 dan Swift API. Nah, untuk CHAP Object Storage ini sendiri dia menggunakan komponen Rados Gateway atau RGW yang menyediakan akses HTTP atau HTTPS untuk mengakses objek yang tersimpan pada CHAP Storage. Untuk data-data ini disimpan sebagai objek di dalam bucket, lengkap dengan metadata dan ID uniknya. Dan yang menariknya ini, CHAP Object Storage ini memiliki fitur tambahan berupa multi-site replication. Kita lanjut untuk membahas konsep dari multi-site dari CHAP Object Gateway. Untuk konsep multi-site-nya itu sendiri merupakan fitur replikasi antar cluster CHAP Rados Gateway, di mana ini nantinya akan bisa melakukan replikasi pada cluster CHAP storage primary kita ke secondary cluster yang kita punya. Nah, lalu untuk sinkronisasinya itu sendiri meliputi bucket, objek, metadata, dan versi. Nah, untuk objek storage multisite ini sendiri itu menyediakan redundansi geografis dan disaster recovery sebagai benefit utamanya, di mana kalau misalkan CHAP cluster kita yang primary ini mengalami failure atau kegagalan, nah, kita bisa berpindah ke CHAP storage secondary kita agar service-service yang kita gunakan dengan berhubungan dengan CHAP object storage yang primary kita itu tetap bisa up oleh CHAP object storage kita yang secondary. Nah, selain untuk disaster recovery itu sendiri, sebenarnya CHAP Object Gateway ini juga multi-site ini
bisa berfungsi dalam dalam performance, karena kalau misalkan kita memiliki dua lokasi data center yang berbeda untuk CHAP Object Storage, kita bisa memilih untuk peruntukan kita ingin menggunakan cluster yang mana. Kita memiliki dua pilihan, di mana kalau misalkan contohnya kita ingin mengakses object storage itu pada daerah sekitaran Jakarta. Mungkin kita punya object storage di Indonesia, misalnya di Surabaya, kita bisa ada pilihan mengakses Surabaya dibandingkan mungkin kita punya primary cluster yang mungkin jauh di luar negeri seperti di Singapura ataupun di Amerika. Nah, itu kan latensinya lebih tinggi. Jadi di sini konsep multi-site ini bisa meningkatkan performance juga kalau misalkan kita menaruh dua CHAP Object Storage berbeda dengan replikasi data yang sama. Nah, lalu untuk konsep yang terakhirnya ini, dia mendukung replikasi dua arah atau bidirectional sync. Selanjutnya di sini saya bahas mengenai komponen yang ada di multi-site itu sendiri. Jadi ada 3 komponen pada multi-site, di mana yang pertama itu ada Realm. Ini adalah unit replikasi global dari multi-site CHAP Object Gateway, di mana kalau misalkan kita ingin melakukan menerapkan konfigurasi multi-site pada CHAP cluster kita, misalkan pada CHAP cluster primary dan secondary, itu harus memiliki atau berada di dalam realm yang sama. Lalu selanjutnya itu ada zone group, di mana zone group ini merupakan kumpulan dari beberapa zone. Nanti zone group ini juga akan menjadi atau berfungsi untuk menentukan mana yang zona yang akan menjadi master ataupun menjadi secondary zone. Di mana nanti untuk master itu sendiri mempunyai privilege untuk melakukan write serta read. Kalau misalkan kalau zone secondary itu sebenarnya bisa juga melakukan write, namun itu lebih terbatas dibandingkan si master zone. Nah, lalu untuk zone ini adalah unit replikasi terkecilnya, ini melambangkan lokasi fisik dari suatu cluster atau object storage. Misalnya kalau kita contohkan, zone ini mungkin kita anggap sebagai kota, seperti Jogja dan Jakarta. Nah, lalu kalau zone group ini mungkin pengelompokan dari Jakarta dan Jogja, misalnya kita ambil region Jawa begitu. Nah, kalau realm Indonesia ini, kalau realm itu sendiri kita bisa ambil cakupan lebih luas seperti Indonesia. Lalu di sini bagaimana cara untuk melakukan implementasi multi-site pada CHAP Object Storage atau CHAP cluster kita. Nah, jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah melakukan sisi konfigurasi multi-site pada sisi master zone atau primary cluster. Nah, untuk di sisi primary cluster sendiri itu pertama kita harus buat realm, zone group, serta zone. Untuk pembuatan realm itu sendiri cukup sederhana, di mana kita hanya perlu inputkan nama realmnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kalau pada bagian zone group itu kita perlu inputkan nama zone group, lalu endpoint yang akan digunakan untuk mengakses object storage, lalu kita tambahkan parameter master serta default. Nah, kalau misalkan untuk zone, pembuatan zone, kita perlu memasukkan radius get zone group yang telah kita buat tadi pada sebelumnya. Jadi agar nanti zone yang baru ini tidak masuk ke zone group yang lain. Lalu kita masukkan juga nama zone, lalu kita berikan parameter master karena dia adalah master zone nantinya. Nah, lalu juga ada endpoint untuk akses URL ke object storage. Nah, setelah kita melakukan pembuatan realm, zone group, dan zone, selanjutnya adalah pembuatan user system untuk replikasi multi-site. Sebenarnya untuk create user system ini mirip-mirip dengan membuat user object storage pada CHAP pada umumnya. Namun yang berbeda itu hanya perlu kita tambahkan parameter sistem di terakhir. Nah, lalu kalau kita sudah buat user systemnya, kita lanjutkan dengan melakukan modifikasi zone menggunakan
akses key dan secret key yang kita barusan dapat dari user system tersebut. Lalu selanjutnya kita lakukan update atau commit untuk perubahan-perubahan realm, zone group, dan zone yang tadi sudah dibuat. Lalu kita lakukan restart pada Radus gateway-nya. Setelah melakukan konfigurasi multisite pada master zone, kita lanjutkan dengan melakukan konfigurasi multisite pada secondary zone atau secondary cluster. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan pull realm, lalu create secondary zone-nya. Untuk realm ini nanti kita perlu melakukan pull menggunakan informasi dari URL master zone yang tadi baru saja kita buat, kemudian access key dan secret key-nya. Lalu setelah itu agar zone baru yang kita buat itu tidak masuk ke realm yang berbeda, contohnya misalkan di secondary cluster kita sudah memiliki realm lain, jadi kita ada baiknya untuk melakukan set default dahulu untuk RGW realm yang barusan kita pull tadi. Setelah kita set sebagai default, lalu kita baru lakukan create zone baru untuk si secondary cluster, di mana kita masukkan nama zone groupnya, lalu nama zone juga untuk secondary cluster ini, access key dan secret key yang didapatkan dari user system, serta endpoint yang akan digunakan untuk mengakses object storage melalui secondary cluster atau secondary zone ini. Selanjutnya kita lakukan commit untuk perubahannya dan restart untuk Radus gateway service-nya. Nah, kalau misalkan kedua cluster sudah di setup untuk melakukan konfigurasi multisite, selanjutnya kita bisa lakukan verifikasi apakah multisite replication-nya sudah berjalan atau belum di kedua cluster. Di mana kalau misalkan pada master zone ini, nanti kita bisa lihat kalau dia memiliki informasi pada metadata sync-nya itu zone is master. Jadi di sini untuk master zone itu perbedaannya di sana. Jadi dikenalin kalau si cluster ini sebagai master, sementara kalau pada secondary zone ini dia mengambil metadatanya itu dari si master ini. Nah, lalu pada verifikasi multisite ini menggunakan command Radus gateway admin sync status, di mana kita bisa mendapatkan informasi juga berupa realm, zone group, serta zone pada setiap cluster di master zone maupun di secondary zone. Lanjut, untuk skema DR-nya, jadi pada konsep multisite ini menggunakan sistem failover juga, di mana kalau misalkan si primary cluster kita mengalami failure atau kegagalan, kita bisa memindahkan master zone-nya itu ke secondary zone yang baru. Nah, jadi untuk caranya itu cukup simple, di mana kita hanya perlu melakukan modifikasi pada secondary zone untuk menjadi master zone yang baru, di mana kita perlu lakukan Radus gateway admin zone modify, nama secondary zone, lalu kita set sebagai master. Kalau misalkan pada implementasi konfigurasi multisite kita set secondary zone ini sebagai read only, maka kita perlu melakukan atau menambahkan parameter read only false, di mana nanti agar si secondary zone ini yang menjadi master zone yang baru itu bisa melakukan write nantinya. Kalau misalkan dia read only-nya tetap dibikin true, malah walaupun si secondary zone ini sudah di-up menjadi master zone, dia tetap tidak memiliki privilege untuk melakukan write. Nah, setelah kita melakukan modifikasi, kita lanjutkan dengan melakukan commit lalu restart untuk Radus gateway-nya. Selanjutnya ini untuk skema, misalkan kita sudah melakukan failover, lalu pada master zone kita itu sudah up atau recover. Nah, kita bisa punya pilihan untuk mengembalikan master zone yang sebelumnya di failover ke secondary cluster, kita bisa kembalikan ke primary cluster kita seperti yang di awal. Itu untuk case-nya kurang lebih mirip dengan failover. Di sini disebut revert failover, di mana kita tahapannya itu ada tambahan, di mana kita perlu melakukan pull realm terlebih dahulu yang menuju ke master zone
URL master zone yang baru. Kemudian kita masukkan access key dan secret key-nya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan modifikasi pada recovery zone menjadi master. Lalu kita commit untuk perubahannya dan restart Radus Gateway Service. Nah, di sini ada catatan. Misalkan si secondary zone-nya itu kita ingin buat agar dia hanya bisa melakukan read only. Maka kalau misalkan kita ingin seperti itu, kita hanya perlu melakukan modify pada zone secondary cluster menjadi read only, lalu kita commit begitu. Nah, ini salah satu contoh topologi implementasi multisite yang sudah pernah saya coba, di mana sini saya punya 2 cluster CEP. Nah, yang pertama itu ada cluster TDN saya sebutnya, lalu di sana ada cluster JBBK, di mana cluster JBBK ini sebagai master zone, lalu cluster TDN ini sebagai secondary zone. Pada masing-masing cluster memiliki 2 Radus gateway, di mana satu Radus gateway-nya itu akan berfungsi untuk single site, lalu pada Radus gateway yang satunya lagi itu saya terapkan konfigurasi multisite. Jadi di sini saya punya keunggulan di mana saya bisa memilih, saya ingin menyimpan data atau objek saya itu berada di mana. Apakah saya ingin melakukan upload objek atau menyimpan objek hanya pada cluster JBBK, atau misalkan saya ingin objek saya ada di kedua cluster atau hanya ada di TDN. Kalau misalkan saya ingin objek saya itu hanya ada pada JBBK, saya cukup menembak ke endpoint URL-nya RGW1 JBBK. Kalau misalkan saya ingin berada pada dua cluster, saya tembak ke RGW2 TDN atau RGW2 JBBK karena sudah tersetup multisite. Kalau misalkan pada saya ingin hanya datanya itu berada pada RGW1 TDN, saya cukup tembak ke RGW1 TDN begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba show untuk video demo yang sudah saya lakukan untuk memperlihatkan hasil dari implementasi yang saya buat, lalu dilanjutkan dengan proses failover dan revert failover. Oke. Ya. Jadi di sini pertama-tama saya verifikasi dulu kalau misalkan untuk multisite-nya itu sudah terkonfigurasi dan sudah berjalan. Setelah saya pastikan kalau misalkan multisite replication-nya itu sudah berjalan, saya lanjutkan dengan verifikasi untuk replikasi pada kedua cluster. Jadi di mana saya buat dulu user tadi dengan nama OpenInfra. Oh, by the way, ini saya jelaskan dulu kalau misalkan di bagian sisi kiri ini adalah si master zone, lalu yang di bagian kanan itu adalah secondary zone. Jadi saya bisa split menjadi dua ini agar nanti kelihatan cukup untuk perbedaannya sendiri. Nah, setelah saya buat untuk usernya, saya buat dengan nama OpenInfra, lalu pada secondary cluster ini juga terbuat untuk user OpenInfra tersebut. Nah, lalu saya lakukan verifikasi melalui manajemen object storage, di mana saya coba akses untuk user yang baru saja dibuat itu, kemudian saya akan lakukan create bucket dan upload object. Nah, pada di sisi sini, pada master zone ini tadi sudah bisa diakses untuk usernya, lalu di secondary pun juga begitu, lalu dilanjutkan dengan create bucket di sini pada master zone. Coba. Nah, ketika saya create bucket di sini dengan nama OpenInfra JBBK pada master zone sudah
ada, lalu pada secondary cluster pun juga sudah terbuat untuk bucket bernama OpenInfra JBBK. Nah, lalu saya tes juga kalau misalkan saya create bucketnya itu melalui cluster secondary cluster. Di sini saya buat dengan nama OpenInfra TDN. Saya buat lalu saya cek pada master zone di sini untuk OpenInfra TDN juga sudah terbuat. Lalu ini saya lanjutkan dengan melakukan upload objek, di mana saya buat dulu untuk filenya. Contoh filenya itu file JBBK, lalu saya coba upload file JBBK tersebut menggunakan master zone di sini, endpoint dari master zone. Lalu saya cek dari sisi cluster secondary, di sini untuk file JBBK juga sudah ada. Selanjutnya saya lakukan upload, tapi dari sisi secondary cluster. Untuk dari sisi secondary cluster itu saya upload file dengan nama file TDN, lalu saya verifikasi untuk di sisi master zone sudah terbuat juga untuk file TDN-nya. Setelah melakukan verifikasi dari replikasi multisite tersebut dari create bucket, create user, lalu create upload object. Di sini saya lanjutkan dengan simulasi untuk failovernya. Jadi di mana nanti untuk master zone ini akan saya buat mengalami failure, di mana saya akan stop untuk service Rados gateway-nya. Nah, di sana sudah untuk service Rados gateway-nya sudah saya stop. Kemudian saya verifikasi dengan cek sync status pada cluster secondary. Di sana sudah terdapat error atau failed pada replikasinya. Kemudian di sini saya verifikasi juga kalau misalkan pada zone grupnya, di mana untuk masternya itu masih berada pada JBBK di situ. Setelah saya pastikan kalau misalkan master zone-nya itu masih yang JBBK atau yang bagian kiri ini, saya lakukan failover di mana saya modifikasi untuk cluster yang bagian kanan itu saya jadikan master zone yang baru. Kemudian saya lakukan commit. Setelah melakukan commit, baru saya lakukan restart untuk Rados gateway pada cluster yang secondary. Untuk statusnya di sini untuk secondary cluster sudah berjalan untuk servisnya. Lalu saya verifikasi untuk Rados gateway admin sync statusnya ini sudah mengenali kalau misalkan si secondary cluster ini menjadi master zone yang baru. Kemudian saya juga verifikasi menggunakan detail dari zone group, di mana saya cocokkan untuk master zone-nya ini sudah mengarah ke TDN zone, di mana TDN zone ini yang cluster yang bagian kanan ini, yang sebelumnya menjadi secondary cluster. Setelah saya verifikasi kalau misalkan si secondary cluster ini menjadi master zone yang baru, saya lanjutkan dengan coba verifikasi kalau misalkan si secondary cluster ini memang sudah benar-benar menjadi master zone dengan melakukan create user, lalu bucket, kemudian nantinya akan upload objek juga. Saya coba verifikasi apakah untuk user-user yang terbuat pada secondary cluster master zone yang baru ini, apakah terbuat dan berhasil berjalan.
untuk pembuatan user itu sudah berhasil, di mana saya buat dengan nama OpenInfra Failover sana. Lalu selanjutnya saya buat dengan saya lakukan create bucket untuk pembuatan bucket setelah melakukan proses failover. Untuk pembuatan bucket ini sudah berhasil, saya namakan dengan OpenInfra Failover Bucket. Lalu saya upload, saya lakukan tes upload object di sana untuk master zone yang baru. Oke. Untuk objeknya yang saya upload bernama file tdn. Nah, itu sudah berhasil terupload. Nah, di sini saya lanjutkan dengan proses untuk reverse failover, di mana Rados Gateway Service yang pada master zone yang lama ini, yang tadi di stop, saya jalankan kembali. Jadi nantinya untuk master zone yang lama ini akan ter-recovery, lalu saya akan kembalikan master zone-nya itu kembali ke cluster yang sebelah kiri ini. Sudah saya start dan sudah running untuk Rados Gateway-nya. Dilanjutkan dengan saya lakukan verifikasi untuk sync statusnya, di mana awal-awal pada cluster JBBK ini yang bagian kiri ini masih mengenali dirinya sebagai master zone. Namun setelah menunggu beberapa detik, dicek lagi, dia akhirnya bisa mengenali kalau misalkan sudah ada master zone yang baru, lalu menjadi secondary cluster yang selanjutnya. Di sini saya juga lakukan verifikasi, di mana saya cek kalau pastikan kalau misalkan user-user atau bucket, kemudian objek yang terbuat pada master zone yang baru itu sudah terreplikasi juga ke secondary cluster yang baru ini, yang recovery zone ini. Untuk usernya tadi sudah terverifikasi, kalau misalkan sudah terbuat juga, lalu saya lakukan list bucket di sini, pastikan untuk bucketnya itu sudah ada juga pada recovery zone. Nah, jadi si OpenInfra Failover Bucket ini sudah ada juga. Lalu saya lanjutkan dengan list untuk objeknya, apakah sudah ada juga atau belum pada recovery zone ini. Untuk filenya juga sudah terupload, jadi untuk processingnya sudah berjalan dari si TDN cluster, si master zone yang baru, ke JBBK cluster secondary zone atau recovery zone ini. Nah, selanjutnya saya verifikasi juga lagi untuk sync statusnya sebelum melakukan revert failover. Di sini tahapannya saya langsung lakukan modify untuk si JBBK zone ini, si recovery zone ini menjadi master zone kembali seperti pada awalnya. Kemudian saya lakukan restart pada service Rados Gateway-nya. Dan pastikan kalau si service-nya itu sudah running juga tanpa gangguan dari kedua cluster. Dan yang terakhir ini saya verifikasi kembali untuk sync statusnya, apakah si
JBBK cluster ini sudah menjadi master zone yang baru dan si secondary cluster sudah kembali menjadi secondary zone pada awalnya. Ya. Paling itu untuk demonya. Ya, untuk materi penerapan multi-site pada CEP Object Gateway ini paling itu saja dari saya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan untuk Q&A-nya. Cek. Perkenalkan, nama saya Niko. Iya, Mas. Itu tadi saya ngeliat yang pas sinkronisasi antar site tadi ya. Itu tulisannya 120 shard per berapa yang sinkron gitu kan. Apakah ada monitoring atau matrix yang bisa kita pantau untuk melihat sebenarnya seberapa banyak jumlah data file dalam bentuk byte atau dalam apa yang bisa lebih jadi ada acuan gitu, bukan hanya shard itu. Bukan ke 120 shard, sedangkan tadi kalau saya lihat kan baru ada beberapa file ya. Nah itu, betul. Maksudnya lebih ke monitoring integrity datanya antara kedua set itu kayak gimana gitu. Apakah ada semacam metrik yang udah disediakan sama CEP? Iya. So far sih yang saya tes ya Mas, itu masih belum ada sih Mas. Kalau misalkan kayak patokan, misalkan kayak byte replikasi dari master zone ataupun secondary cluster itu yang memperlihatkan kalau misalkan berapa byte yang lagi dikirimkan atau proses replikasi itu belum ada. Jadi paling-paling yang terlihat itu memang si shard itu sih Mas. Oke, thank you. Thank you. Untuk multi site ini apakah cuma 2 set atau bisa replikasi ke lebih dari 2 site sih sebenarnya? Jadi untuk multi site ini bisa Pak, untuk beberapa site. Jadi untuk master zone-nya sendiri itu tetap satu cluster. Sementara untuk secondary zone itu kita bisa set untuk beberapa cluster. Nantinya untuk master zone itu akan melakukan replikasi ke semua secondary zone yang terdaftar begitu. Paling hanya untuk si secondary cluster itu sendiri dia tidak bisa kita gunakan untuk create user object storage paling begitu. Jadi untuk provisioning user object storage-nya itu hanya bisa pada master zone gitu. Thank you. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi ya, jadi paling saya tutup untuk materi yang saya bawakan ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke panitia.